Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Madani, NIM A1H120.015. Saya dari kelas A Pendidikan PG PAUD, Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan membawakan materi pengantar pendidikan yang terdiri dari 4 bab. Langsung saja saya akan membawakan materinya, yaitu bab 1 hakikat manusia dan pengembangannya. 1. Pengertian sifat hakikat manusia. Sifat hakikat manusia diartikan sebagai ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dan hewan, meskipun antara manusia mempunyai kemiripan dengan hewan, terutama dari segi biologisnya. Misalnya orang hutan, bertulang belakang, berjalan tegak, melahirkan, menyusui, dan adanya persamaan metabolisme dengan manusia. 2. Wujud sifat hakikat manusia. Pada bagian ini akan dipaparkan wujud sifat hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, yang dikemukakan oleh paham eksistensialisme dengan maksud menjadi masukan dan membenahi konsep pendidikan, yakni kemampuan menyadari diri dan kemampuan bereksistensi. 3. Alasan perlunya mempelajari hakikat manusia. 1. Sasaran pendidikan adalah manusia. 2. Pemahaman pendidikan terhadap sifat hakikat manusia akan membentuk peta tentang karakteristik manusia. 3. Poin 2 akan menjadi landasan serta memberikan acuan pendidikan dalam bersikap, menyusun strategi, metode, teknik, dan memiliki pendekatan dan orientasi dalam merancang dan melaksanakan komunikasi dalam interaksi edukatif. 4. Sifat hakikat manusia terbagi atas 8 bagian. 1. Kemampuan menyadari diri, moral, kemampuan berinteraksi, pemilihan kata hati, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari diri, kemampuan menghayati kebahagiaan. 5. Hakikat manusia dilihat dari dimensi. Manusia sebagai makhluk individu, dimensi individual atau individutas. 2. Manusia sebagai makhluk sosial, dimensi kesosialan, sosialitas. 3. Manusia sebagai makhluk susila atau bermoral, dimensi kesusilaan. 4. Manusia sebagai makhluk religius, dimensi keberagamaan. Bab 2. Pengertian dan unsur-unsur pendidikan. 1. Pengertian pendidikan. Pengertian pendidikan adalah usaha untuk mewujudkan aktivitas pembelajaran yang dilakukan agar peserta didik secara aktif dan belajar mengembangkan potensi diri menjadi lebih baik dari segi kecerdasan, pengetahuan, dan kepribadian. 2. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yakni bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, mandiri, kepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab. 3. Unsur-unsur pendidikan terdiri dari peserta didik, pendidik, interaksi edukatif antara peserta didik dan pendidik, materi atau isi pendidikan atau kurikulum, konteks yang mempengaruhi pendidik, dan evaluasi dan tujuan pendidik. Bab 3. Landasan dan asas-asas pendidikan serta penerapannya. 1. Landasan pendidikan terbagi atas 6, yaitu 1. Landasan filosofi, 2. Landasan kultural, 3. Landasan sosiologis, 4. Landasan psikologis, 5. Landasan ilmiah dan teknologis, 6. Landasan religius. 2. Asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan sesuatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberikan arah dalam merencanakan dan melaksanakan pendidikan itu, di mana asas tersebut adalah asas Tutwuri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Penerapan asas-asas pendidikan. Sebagaimana telah dibacakan bahasan terdahulu, ada asas-asas utama yang menjadi acuan pelaksanaan pendidikan, yaitu asas belajar sepanjang hayat, asas Tutwuri Handayani, asas kemandirian dan belajar. Untuk memberikan bagaimana penerapan asas-asas di atas tersebut, terutama turut akan dibicarakan keadaan yang ditemukan sekarang, permasalahan yang ada, dan pengembangan asas-asas pendidikan. Bab 4. Perkiraan dan antisipasi terhadap masyarakat masa depan. 1. Perkiraan masyarakat masa depan.
Pendidikan selalu berlangsung dalam suatu latar kemasyarakatan dan kebudayaan tertentu. Demikian pula di Indonesia, pendidikan nasional dilaksanakan berdasarkan latar kemasyarakatan dan kebudayaan Indonesia. Pendidikan selalu bertumbuh pada kesejahteraan, yakni pengembangan masa lampau, kenyataan dan kebutuhan mendadak masa kini, dan aspirasi serta harapan masa depan, atau melalui pendidikan setiap masyarakat akan melestarikan nilai-nilai luhur sosial kebudayaan yang telah terukir dengan indahnya dan sejarah bangsa. 2. Tujuan perkiraan masyarakat masa depan. 1. Memahami beberapa kemungkinan keadaan masyarakat di masa depan, serta paham faktor-faktor globalisasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, iptek, atau komunikasi yang semakin lancar, serta kebutuhan yang meningkat dalam layanan profesional terhadap masyarakat di masa depan tersebut. 2. Memahami berbagai upaya pendidikan untuk mengantisipasi masa depan, baik yang berkembang dengan menyiapkan manusia maupun dan berkenan dengan perubahan sosial kultural, serta mengembangkan sarana pendidikan untuk mendukung upaya-upaya yang sedang atau akan dilaksanakan. 3. Manfaat perkiraan masyarakat masa depan. Bagi masyarakat calon tenaga pendidik, utamakan guru. Kajian tentang masyarakat masa depan tersebut berdampak ganda, yakni untuk diri sendiri serta pada giliran kelak untuk siswa-siswa di masa depan.